Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi afdalil adyan. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillah alladzi kataba alaina as-siyam fi syahri Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الذي لا إله إلا هو الملك الرحمن وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالآيات والإحكام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صاحب البرهان وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والعرفان فقال تبارك الله وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم ترحمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فإنها جماع كل الخير معاشر المسلمين رحمكم الله. Satu nikmah dan iradah dari Allah Ta'ala. Kenikmatan dan kehendak Allah yang diberikan kepada kita. Sebentar lagi insyaAllah bi'idni Rabbana Karim kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang merupakan pesta maghfirah untuk umat Islam. Nah, hamba Allah yang mulia, kita hidup terikat dengan waktu. Justru itu ketika memperhatikan dalam Al-Quran, Allah banyak bersumpah untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting kepada manusia. Allah bersumpah dengan benda-benda yang ada hubungannya erat dengan waktu. Benda-benda yang menunjukkan waktu. Benda-benda yang bisa kita memperhitungkan waktu. Karena salah satu sunnatullah, penetapan Allah Ta'ala, yang Allah sudah tetapkan, bahwa manusia itu hidup terikat dengan waktu. Waktu yang akan menghantarkan dia melihat bulan Ramadan. Waktu yang akan menghantarkan dia untuk masuk ke alam barzah atau alam kubur. Waktu juga yang menghantarkan kita sehingga kita bisa mempergunakan otak kita untuk berpikir, merancang, mendesain. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Allah menciptakan kita dalam kondisi dan keadaan yang kita tidak tahu menahu apa-apa. Dan dengan waktu menghantarkan kita sehingga kita mengenal diri kita. Kita mengenal Allah Ta'ala. Dan waktu juga yang menghantarkan kita sampai di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua tahu Ramadan merupakan bulan yang berlimpah maghfirah dari Allah Ta'ala. Allah membuka pintu maghfirah dan rahmah seluas-luasnya untuk umat Islam. Tapi kepada siapa? Berulang kali di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita untuk kita harus membersihkan jiwa kita, roh kita, hati kita. Hati adalah juru bicara daripada roh. Roh kalau sudah masuk ke dalam badan, di dalam Al-Quran Allah mengistilahkan dengan kalimat an-nafs. Beberapa kali Allah Ta'ala mengulang-ulang di dalam Al-Quran kalimat untuk tazkiyatun nafs. Membersihkan hati, membersihkan jiwa. Karena ketika kita meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah tidak melihat kita siapa, titelnya apa, posisinya apa. Tapi Allah Ta'ala menyatakan yauma la yanfa'ul malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari yang pada saat itu jabatan, kekayaan, anak, posisi, pengetahuan, ilmu, titel sudah tidak berguna. Terkecuali mereka datang dengan hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang suci. Justru itu berulang-ulang Allah Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, kita perlu membersihkan hati, membersihkan jiwa. Membersihkan hati itu membersihkan jiwa. Karena dosa kita bersemayam dalam hati. Dan kita perlu membersihkannya.
Hamba Allah yang mulia, kalau kita mendapat undangan untuk ke pesta, bukan nanti sampai di pesta kemudian kita berdandan. Tapi dari rumah kita sudah berdandan dengan begitu indah, begitu baik, dengan harum-haruman yang luar biasa. Bagaimana ketika kita akan menghadapi satu pesta yang Allah berikan, satu pesta yang akan menumpahkan maghfirah kepada kita, menaburkan maghfirah dalam kehidupan kita. Tidakkah perlu kita berdandan? Apa yang perlu kita dandani? Hamba Allah yang mulia, sebanyak apapun kotoran di dalam diri kita, dalam badan kita, ketika kita mandi memakai sabun yang wangi, maka sebentar aja menjadi wangi. Tapi pertanyaannya, apa sering kita membersihkan jiwa kita? Tidakkah perlu kita berdandan untuk membersihkan hati kita menghadapi Ramadan? Mari kita lihat babak demi babak. Apa yang perlu kita perhatikan untuk membersihkan diri kita? Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan ada ayat-ayat yang lain mengenai masalah ini yang sama artinya. Sangat akan beruntung, selamat dalam perjalanannya menghadap kepada Allah Ta'ala. Mereka yang selalu membersihkan jiwanya, hatinya. Karena hamba Allah yang mulia, yang bertanggung jawab kepada Allah Ta'ala adalah roh. Yang akan ditanya oleh Allah adalah roh. Tapi ketika akan diadab oleh Allah, badannya diikutkan. Allah Ta'ala nyatakan, liyadukul adab, supaya dia rasakan adabnya. Justru itu roh yang perlu kita jaga. An-nafs. Kalau sudah di dalam diri manusia, Allah mengistilahkan dalam Al-Quran paling banyak dengan kalimat nafs. Wa kullul insan ala nafsihi basirah. Allah Ta'ala ingatkan dalam surat Al-Qiyamah. Dan tiap-tiap manusia nanti ketika menghadap kepada Allah, badannya menjadi saksi kepada rohnya. Justru itu roh yang perlu kita bersihkan. Mari kita lihat tahap demi tahap bagaimana kita membersihkan diri, membersihkan roh, membersihkan hati. Menjadikan hati kita supaya tidak ada titik-titik dosa di dalam hati. Karena kalau sudah terlalu banyak titik dosa, Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim, wa ala sam'ihim, wa ala basarihim. Allah Ta'ala akan tutupi isolasi hatinya. Dan ketika hati sudah terisolasi karena banyaknya dosa, tidak pernah mau membersihkan, maka Allah Ta'ala akan menjadikan penglihatannya yang benar dia lihat salah, yang salah dia lihat benar. Pendengaran juga demikian. Di dalam satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya ketika kita memasuki Ramadan, hati kita ini telah bersih daripada segala macam dosa. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, la yanzulur rahmah liqaumin qata'ar rahim. Yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Allah Ta'ala tidak akan memandang kepadanya dengan pandangan rahmah. Begitu Allah tidak memandang dengan pandangan rahmah, maka sudah pasti dosa tidak akan terampun. Kepada siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada mereka yang selalu memutuskan silaturahim, yang suka memutuskan silaturahim. Dan hanya kita yang lebih mengetahui hamba-hamba Allah yang mana yang telah saya putuskan silaturahim dengan mereka. Namun hamba Allah yang mulia dan yang paling berbahaya dalam kehidupan seseorang, ketika walaupun niatnya tidak ada, tapi dalam prakteknya dia memutuskan silaturahim dengan kedua orang tuanya. Sehingga di dalam Al-Quran, bagaimana peranan orang tua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah berwasiat kepada kita semua untuk jangan mengarahkan peribadatan selain kepada Allah Ta'ala. Sesudah itu Allah Ta'ala sandingkan dengan wabil walidaini ihsanan. Dan kepada kedua orang tuamu, Anda mempunyai kewajiban untuk berbuat baik. Dalam Al-Quran ada kalimat khair. Khair itu baik. Ihsan adalah di atas posisi baik. Albir di atas posisi ihsan. Kalau dia sering berbuat baik, maka dia masuk menjadi kelompok albir yang Allah Ta'ala nyatakan bahwa mereka yang kelompok albir sudah pasti jaminan jannah. Innal abrara lafi na'im. Kelompok abrar.
pasti mereka itu berada di dalam surga dengan segala kenikmatan. Nah, hamba Allah yang mulia, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada terkadang dalam kehidupan kita, dan karena kita ini akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita sekalian. Karena waktu yang terbatas, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita berbuat baik sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Dan ada terkadang ketika kita telah berbuat baik, ketika mereka telah tua, tidak punya kemampuan, kita memberikan apa yang mereka perlukan. Kita jamin kehidupan mereka. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan? Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Sebab ada terkadang dalam kehidupan ketika seorang dia berpikir orang tuanya di bawah naungannya dia. Dia berkorban segala-galanya untuk orang tuanya. Tapi terkadang kalimat-kalimat yang tidak pantas yang kita sampaikan kepada mereka. Udah, Bapak nggak usah, diam-diam aja. Bapak nggak tahu soal ini. Subhanallah. Ibu lebih baik diam aja. Ibu nggak tahu masalah ini. Subhanallah. Apa Allah Ta'ala katakan? Fala taqul lahuma uffin. Kalimat uffin itu kebiasaan bangsa Arab pada waktu itu ketika ayat ini turun. Ketika ada yang kita tidak setuju, mereka mengatakan diam aja. Atau dia hanya mengatakan artinya Anda ini nggak tahu apa-apa tentang masalah itu. Kalau kita mungkin saat ini kita mengatakan, ya udah diam aja deh. Bapak diam aja, Ibu diam aja deh. Subhanallah. Dan apa Allah Ta'ala lanjutkan di ayat ini? Wala tanharhuma. Jangan angkat suaramu. Apalagi dengan setengah membentak kepada mereka. Sekalipun kita memberikan makanan apapun kepadanya. Memberikan rumah sebagus-bagusnya. Tapi terkadang kalimat yang tidak pantasnya yang kita lontarkan kepada mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa qul lahuma qawlan karimah." Sampaikan kepada mereka kalimat yang menyejukkan kepada mereka. Kalimat yang menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Qawlan karimah artinya kalimat yang lembut, selembut-lembutnya yang menunjukkan kasih sayang Anda kepada mereka. Hamba Allah yang mulia. Di saat ini, Allah Ta'ala memudahkan kita dengan teknologi yang luar biasa. HP, video call, orang tua jauh. Jangan kita anggap nggak begitu penting. Yang penting tiap minggu saja. Ketika kita berhubungan bisnis dengan seseorang, di dalam proses pembicaraan, Masya Allah, sekalipun berjam-jam di dalam telepon, dengan video call, apa salahnya ketika kita akan masuk ke peraduan untuk tidur, kita video call dengan orang tua kita. Yang dia inginkan hanya ingin mendengar suara kita yang masih sehat walafiat. Kalimat yang indah menjadikan dia akan tidur dengan enak. Mungkin dalam keadaan sakit, ketika dia mendengar suara Anda dengan lembut, yang indah, menyejukkan, menyenangkan hatinya, menyenangkan pendengarannya, pada saat itu dia akan sembuh. Dan bukan hanya sampai di situ. Seluruh penduduk langit mendoakan kepada hamba Allah tersebut. Karena apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ridallah fi ridal walidain. Senangnya Allah kepadamu bagaimana senangnya orang tuamu kepadamu. Justru itu hamba Allah yang mulia. Terkadang masalah ini kita lupa satu silaturahim kepada orang tua kita. Mungkin kita tidak memutuskan silaturahim dengan mereka. Tapi terkadang seminggu sekali, mungkin sebulan sekali, mungkin 3 bulan sekali, mungkin setahun sekali. Kita teringat baru kita menelpon kepada mereka. Mungkin di zaman 30-40 tahun yang lalu agak susah. Sekarang Masya Allah, telepon berada di kantong Anda, berada di kantong kita. Telepon berada di tempat tidur kita. Telepon berada di tempat kerjaan kita.
Allah Ta'ala menyatakan, wa qul lahuma qawlan karima. Ini sangat luas maknanya. Sampaikanlah kalimat-kalimat yang lembut, yang enak, yang menunjukkan bagaimana Anda mencintai kepada mereka. Hamba Allah yang mulia, Imam Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan, kalimat yang indah, apalagi kepada kedua orang tuamu, bagaikan sihir yang akan menenangkan kehidupan mereka. Itu kalimat daripada Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ketika ada yang mengharapkan pertolongan dari Anda, ketika Anda tidak mempunyai kemampuan untuk menolong kepadanya, maka sampaikanlah kalimat-kalimat yang indah, yang lembut, supaya tidak putus harapannya mengharap dari Anda. Apalagi dengan orang tua kita. Dan orang tua kita merupakan ring yang pertama, dalam istilah sekarang, ring 1, untuk kita menjaga silaturahim dengan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan kalimat subhanallah. Wahfid lahuma janaha dulli minar rahmah faqul lahuma faqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Rendahkan dirimu, rendahkan keangkuhanmu, kesombonganmu, posisimu kepada mereka berdua. Dan selalu doakanlah kepada mereka, kepada Allah. Wa qul lahuma. Dan selalu doakanlah kepada mereka. Ya Allah, sayangilah mereka berdua. Sebagaimana mereka memperhatikan, menyayangi, membesarkan aku ketika aku waktu kecil. Itu Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu merupakan ring 1 di dalam kita menjaga silaturahim ketika akan memasuki bulan Ramadan. Dan kemudian bagaimana silaturahim dengan saudara-saudara kita? Apalagi yang ada berhubungan rahim. Dan silaturahim itu bukan hanya kepada hamba Allah yang berhubungan rahim. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yanzulur rahma liqaumin qata'ar rahim. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sal liman qata'ak. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah menyatakan, man yu'min billahi wal yaumil akhir wal yasir rahimahu. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan yaumil akhir, jagalah silaturahim. Eratkan silaturahim sesama muslimin. Karena di akhir-akhir ini terkadang perbedaan madhab menjadi silaturahim terputus. Perbedaan pendapat menjadi silaturahim terputus. Perbedaan partai menjadi silaturahim terputus. Padahal partai hanya merupakan hiasan dunia yang banyak dengan kebohongan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sambungkan silaturahim mereka yang memutuskan silaturahim denganmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Silaturahim ini adalah kebiasaan pekerjaan ahli jannah. Di jannah kalau Allah takdirkan kita masuk jannah, kita sudah tidak salat, kita sudah tidak puasa, kita tidak tinggal menikmati memetik hasil. Nah, kalau begitu apa pekerjaan mereka? Pekerjaan mereka bersilaturahim, mencari sahabatnya, mencari keluarganya, mencari temannya. Justru itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala ingatkan, bagaimana penduduk surga bertanya-tanya ingin mencari temannya ada di mana. Fi jannatin yatasa'alun anil mujrimin. Ketika mereka bertanya-tanya di surga, mereka datang berziarah. Allah Ta'ala izinkan kepada mereka, kepada hamba-hamba Allah yang sudah ada dalam neraka. Karena mereka mengenal hamba-hamba Allah tersebut. Jadi kalau kita membiasakan menjaga silaturahim, sama dengan kita membiasakan diri kita membiasakan pekerjaan ahli jannah. Justru itu hamba Allah yang mulia. Di dalam kita memasuki Ramadan, yang pertama kita perhatikan apa silaturahim yang terputus dengan kita, coba dihubungkan. Hubungkan kembali. Yang penting kita telah berusaha. Kalau mereka tidak mau menghubungkan dengan kita, kita tetap berusaha kepada mereka. Yang kedua, hamba Allah yang mulia, salatlah kepada Allah, salat taubah, bertobat kepada Allah. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, tidak ada manusia yang tidak salah. Dan banyaklah beristighfar kepada Allah. Karena tiap kita beristighfar,
Titik hitam di dalam hati kita itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu. Istighfar menjadikan Allah membuka pintu rezeki untuk kita. Orang-orang yang banyak beristighfar. Dan hamba Allah yang mulia. Sedekah termasuk membersihkan diri kita. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, as-sadaqah, orang yang bersedekah, dia membersihkan hartanya dan mensucikan jiwanya. Orang yang bersedekah. Yutahhir amwalahum wa yazakki anfusahum. Dia bersihkan hartanya dan dia sucikan jiwanya. Artinya ini termasuk tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Itulah hamba Allah yang mulia. Ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, marilah kita berdandan, kita dandanin jiwa kita, hati kita, supaya Allah Subhanahu wa taala memandang kepada kita dengan pandangan rahmat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayni wa liwalidaykum fa innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah ya ulil albab la'allakum turhamun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Perlu kita renungkan tentang terikatnya waktu dengan kehidupan kita. Kalau kita perhatikan, mungkin ada hamba-hamba Allah yang tahun yang lalu sebelum masuk Ramadan masih salat bersama kita, berada di saf bersama kita. Pada saat ini Allah Ta'ala telah pindahkan mereka ke alam barzakh. Dan waktu kita akan berakhir kapan? Al-ilm indallah. Pengetahuan itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tiap malam ketika kita tidur, kita mempunyai harapan besok pagi kita akan bangun. Tapi pengetahuan itu di tangan Allah Ta'ala. Berapa banyak hamba Allah yang tidur di waktu malam. Siangnya ketika membuka mata sudah berada di alam barzakh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbanyak kebaikan-kebaikan dalam umur kita, dalam kehidupan kita. Wa'lamu anna Allah amarakum amran amima. Bada'a fihi bi nafsihi ta'lima faqala jalla jalaluhu alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad an-nabiy rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa radhiyallahu anhum anil khulafa'ir rasyidin wa 'anit tabi'in wa 'anit tabi'in wa alaina ma'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana fa innaka ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan. Allahumma rabbana tawaffana musliman walhiqna bis salihin. Ya arhamar rahimin tawaffana musliman walhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum. Wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.